Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Weni Evitasari dengan NIM A1D1171026 dari R001 semester 6. Pada vlog kali ini saya akan menjelaskan materi tentang RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Selamat mendengarkan guys. Pada materi RPP yang saya akan sampaikan ini, saya akan menjelaskan 4 poin, yaitu tentang yang pertama, pengertian RPP, yang kedua, bagaimana pengembangan RPP, yang ketiga, apa saja komponen RPP, dan yang keempat, bagaimana langkah-langkah penyusunan RPP. Baiklah, poin yang pertama yaitu tentang pengertian RPP. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP ini merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pelaksanaan pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri dari satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan. Berdasarkan PP 19 tahun 2005, pada pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode mengajar, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Hal ini juga sesuai dengan Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses. Dijelaskan bahwa RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif dan menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik tersebut. Kemudian poin yang nomor 2 yaitu tentang pengembangan RPP. Nah, pengembangan RPP harus memperhatikan minat dan perhatian peserta didik terhadap materi, standar dan kompetensi dasar yang dijadikan bahan kajian. Dalam hal ini harus diperhatikan agar guru jangan hanya berperan sebagai transformator, tetapi juga harus berperan sebagai motivator yang dapat membangkitkan gairah dan nafsu belajar, mendorong peserta didik untuk belajar dengan menggunakan berbagai variasi media dan sumber belajar yang sesuai, serta menunjang pembentukan kompetensi dasar. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan RPP. Yang pertama, kompetensi yang dirumuskan dalam RPP harus jelas. Makin konkret kompetensi, makin mudah dipahami, dan makin tepat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk membentuk kompetensi tersebut. Kemudian yang kedua, rencana pembelajaran harus sederhana dan fleksibel, serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Kemudian yang ketiga, kegiatan-kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam RPP itu harus menunjang dan sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat, RPP yang dikembangkan itu harus utuh dan menyeluruh serta jelas pencapaiannya. Kemudian yang kelima, harus ada koordinasi antar komponen pelaksanaan program di sekolah, terutama apabila pembelajaran dilaksanakan secara tim teaching atau moving class. Kemudian poin yang ketiga yaitu tentang komponen RPP. Nah, RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru harus merancang penggalangan RPP untuk setiap pertemuannya sesuai dengan
penjadwalan di suatu pendidikan. Nah, adapun komponen RPP yang pertama yaitu tentang identitas mata pelajaran. Nah, identitas mata pelajaran ini ada 1. Satuan pendidikan, 2. Mata pelajaran, 3. Kelas, 4. Semester, 5. Jumlah pertemuan, dan 6. Alokasi waktu. Kemudian komponen yang kedua yaitu standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan semester pada suatu mata pelajaran. Kemudian komponen yang ketiga yaitu kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini merupakan sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Kemudian komponen yang keempat tentang indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator pencapaian kompetensi ini merupakan perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi ajuan penilaian mata pelajaran. Nah, indikator pencapaian kompetensi yang dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian komponen yang kelima yaitu tentang tujuan pembelajaran. Nah, di dalam tujuan pembelajaran ini menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik dan prosedur yang relevan. Kemudian komponen yang keenam yaitu tentang materi ajar. Nah, materi ajar ini memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Nah, komponen yang ketujuh yaitu tentang sumber belajar. Nah, sumber belajar ini, penentu sumber belajar itu dapat didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian, komponen yang kedelapan yaitu alokasi waktu. Nah, dalam alokasi waktu ini ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai KD dan bahan ajar. Kemudian ada komponen yang ke-9 yaitu tentang model, pendekatan, metode pembelajaran. Ini digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Kemudian pemilihan model, pemilihan pendekatan dan metode ini pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan komponen yang hendak kita capai pada setiap mata pembelajaran. Kemudian komponen yang ke-10 ada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini ada 3 poin. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, kegiatan inti. Yang ketiga, penutup. Nah, pada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini, proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian, sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Nah, dalam kegiatan ini dilakukan secara sistematif dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Kemudian, yang ketiga yaitu penutup. Nah, penutup ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri suatu aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan
dalam pembentukan rangkuman atau simpulan, penilaian atau refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Kemudian komponen yang 11 yaitu tentang penilaian hasil belajar, prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar itu disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Kemudian poin yang keempat ada penyusunan RPP. Langkah-langkah penyusunan RPP yang pertama yaitu mengkaji silabus tematik melalui 1 KI dan KD, 2 materi pembelajaran, 3 proses pembelajaran, 4 penilaian pembelajaran, 5 alokasi waktu, dan 6 sumber belajar. Kemudian langkah-langkah menyusun RPP yang kedua yaitu merumuskan indikator pencapaian KD. Kemudian yang ketiga ada mengembangkan materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran dapat berasal dari buku teks pelajaran, buku siswa, dan buku panduan guru. Sumber belajar lain merupakan muatan lokal, materi kekinian, konteks pembelajaran, dan lingkungan sekitarnya yang dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial. Kemudian langkah-langkah penyusun RPP yang keempat yaitu menjabarkan kegiatan pembelajaran yang ada pada buku silabus dalam bentuk yang lebih operasional berupa pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan kondisi siswa dan satuan guru, termasuk penggunaan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Kemudian yang kelima yaitu menentukan alokasi waktu untuk setiap pertemuan berdasarkan alokasi waktu pada silabus. Selanjutnya dibagi ke dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian yang keenam, kita harus mengembangkan penilaian pembelajaran dengan cara menentukan lingkup teknik dan instrumen penilaian serta membuat pedoman penskoran nilai. Kemudian yang ketujuh, menentukan strategi pembelajaran remedial segera setelah dilakukan penilaian. Kemudian yang kedelapan, menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Itu disesuaikan dengan yang telah ditetapkan dalam langkah penjabaran proses pembelajaran. Baiklah teman-teman, untuk materi RPP hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.